kenyataannya hingga 10 tahun menjabat sebagai presiden, proyek Hambalang juga tidak dilanjutkan. Dan yang cukup mengejutkan, Pak Prabowo yang tidak pernah berjanji apapun, tiba-tiba malah melanjutkan atau menghidupkan kembali proyek Pak SBY kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya. Ini sangat mengejutkan sekali, di mana Pak Prabowo tidak pernah berjanji, tiba-tiba malah merealisasikan, yaitu proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Kayaknya kalau kita lihat dari sini, Pak SBY sudah mulai secara tidak langsung menyerang Pak Jokowi ya. Bahkan pada saat lalu ketika diwawancarai di Liputan 6, bahkan Pak SBY terang-terangan di dalam 10 tahun terakhir kepemimpinannya pada 2004 hingga 2014, bahkan tidak terbenak di pikiran Pak SBY itu untuk memperpanjang masa jabatan atau bahkan berpikir terkait 3 periode dan lain sebagainya. Nah, menurut saya itu juga menyindir siapa? Dan pastinya juga menyindir Pak Jokowi lah. Pada saat lalu Pak Jokowi juga rame ya terkait 3 periode dan bahkan perpanjangan masa jabatan. Ini bahkan juga Pak SBY serukan lawan perusak konstitusi di acara bedah buku. Ya, pada saat lalu juga videonya rame diperbincangkan terkait apa? Ya, konstitusi lah fondasi dari negara kita. Seharusnya konstitusi itu dijunjung tinggi lah, seharusnya dilindungi sekuat tenaga, bukan malah dirusak. Kalau konstitusi saja bisa dirubah dengan seenaknya, wah, otomatis lah untuk beberapa tahun ke depan bawahannya pastinya akan menyepelekan setidaknya konstitusi. Bisa dirubah lah, wah, umur bisa dirubah, undang-undang dan sebagainya. Ini juga sangat mengkhawatirkan sekali kalau seenaknya merubah sesuatu yang seharusnya ditaati dan dipatuhi ya. Nah, pada saat lalu memang AHY juga setidaknya memuji lah Pak Prabowo dan bahkan Ibu Megawati terkait apa? Terkait pembegalan partai politik. Ya, Demokrat pada saat lalu itu setidaknya ada yang mau membegal lah, itu di lingkaran kekuasaan. Menurut saya juga tidak mungkin ya Pak Jokowi tidak mengetahui hal tersebut. Nah, bahkan juga memuji Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Nah, artinya kalau kita lihat, wah, Pak Jokowi kayaknya sudah mulai ditinggalkan ya. Apalagi saat ini sudah tidak menjabat sebagai presiden. Ya, serangan-serangan Pak SBY dan AHY saat ini ya mulai lagi ya, kemungkinan sudah kembali ke setelan pabrik ya. Ya, menurut saya ini yang cukup keren. Nah, yang cukup mengejutkan lagi kalau kita lihat dari sini, pada saat lalu itu proyek Pak SBY dicoret oleh Pak Jokowi dan saat ini dihidupkan kembali oleh Pak Prabowo. Wah, ini juga ada apa ini ya? Ini juga sangat mengejutkan sekali, di mana proyek Pak SBY yaitu proyek kereta api semi cepat Jakarta SBY yang pada saat lalu dicoret Pak Jokowi, saat ini dihidupkan Pak Prabowo. Nah, ini ada apa ya? Apakah memang ya secara berlahan-lahan akan meninggalkan Pak Jokowi? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas Pak SBY saat ini juga mempunyai partai politik yaitu Demokrat, dan bahkan kalau kita lihat Ibu Megawati mempunyai partai PDI Perjuangan yang pada saat lalu juga pemenang pileg. Tetapi kalau Pak Jokowi tidak mempunyai partai politik. Jadi sangat lumrah sekali dan sangat wajar sekali bila di hari-hari berikutnya ya lama-lama akan ditinggal, bisa saja terjadi. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Salah satu partai yang menjadi oposisi ketika pemerintahan Jokowi adalah Partai Demokrat. Ya, di pemerintahan Jokowi 9 tahun menjadi oposisi dan 1 tahun menjadi atau gabung dalam pemerintahan. Dan dalam pidato kemarin, teman-teman, ya ketika HUT Demokrat atau ketika Kongres ya Demokrat, maka AHY menceritakan bagaimana perjalanan Demokrat, Partai Demokrat yang dipimpinnya itu ya berjalan ketika berada pada oposisi. AHY mengaku bahwa waktu ya terasa sangat lama sekali ya, di mana pahitnya mereka menjadi oposisi, mereka tersingkirkan, mereka dikucilkan, dan semuanya ya Partai Demokrat tidak diajak di dalam pemerintahan Jokowi waktu itu. Nah, sehingga kalau kita melihat sebelumnya rekam jejak AHY ketika berpidato pada saat ya masa oposisi, teman-teman, maka kita tahu setiap dia berpidato selalu kritikan pedas terhadap pemerintahan Jokowi ya, selalu memberikan kritikan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan di dalam pembangunan IKN pun
ya AHY sering menyinggung bahwa pembangunan IKN tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat katanya. Nah, itu yang dikatakan oleh AHY ketika dia atau ketika partainya berada pada oposisi Jokowi. Walaupun sekarang ini dia mendukung pembangunan IKN, ya itu karena sudah gabung di dalam pemerintahan. Nah, jadi itu juga sesuatu hal yang kita tidak percaya, ya perkataan-perkataan para elit ini teman-teman, ya elit politik, karena ya pada saat jadi oposisi beda omongannya, tapi ketika sudah gabung di pemerintahan ya beda omongannya, walaupun itu di kasus yang sama. Nah, makanya kita sebagai masyarakat biasa-biasa saja untuk menanggapi ya apa yang diucapkan oleh para elit seperti ini. Ya, kita lihat teman-teman, tentu ya mereka mengenang bagaimana perlakuan Pak Jokowi ya terhadap mereka, yaitu khususnya Demokrat, ya ketika mereka menjadi oposisi, ya mereka sangat-sangat ya berjalan lambat ya karena mereka tidak bisa bergabung di dalam pemerintahan. Oke, di sini dikatakan AHY kenang masa-masa Demokrat jadi oposisi, ya nyaris dikudeta dari kursi ketum. Ya memang pada saat itu juga nyaris ada kudeta dari ketum partai. Nah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengingat kembali mengenai apa saja yang terjadi selama dirinya memimpin Demokrat. Salah satunya adalah ketika Muldoko hendak mengambil alih kepemimpinan Demokrat dan dari AHY. Ya, kalau kita melihat pada saat itu kejadian itu teman-teman, memang sangat perjuangan Demokrat memperjuangkan partainya sangat luar biasa sekali, dan juga ya kubu dari Muldoko itu juga tidak tinggal diam, ya ingin merebut Demokrat, ya ingin mengambil alih ya kepemimpinan Demokrat. Tetapi ya sampai sekarang memang AHY yang tetap menjadi ketua umum Partai Demokrat. Dan itu berlangsung ketika Jokowi ya masih menjadi presiden, ya sehingga dulunya diisu-isukan bahwa ini ada dalangnya di dalam hal ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Hal tersebut AHY sampaikan usai bertemu dengan DPD Demokrat se-Indonesia di kediaman Jalan Prapanca, Jakarta Selatan teman-teman, ya pada hari Minggu 23 Februari 2025. Nah, ini yang disampaikan oleh AHY. Kita lihat, tadi kami berdialog mengingat-ingat kembali apa saja yang telah kita lalui, suka, duka, jatuh, bangun, tantangan, dinamika 5 tahun terakhir. Dimulai dari Kongres tahun 2020, ketika itu pertama kali dinyatakan lockdown ya pandemi COVID-19, sehingga tidak mudah, mobilitas sangat terbatas, dan kita harus fokus pada bantuan kemanusiaan yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, ujar AHY. Nah, kemudian teman-teman, dan setelah itu kita menghadapi tantangan lain, ada upaya pengambilan ya Partai Demokrat secara inkonstitusional, sambungnya. Ya, AHY mengatakan pada saat upaya kudeta tersebut, kader Demokrat bersatu dan juga melawan. Dia menyebut mereka berjuang menjaga kedaulatan partai sekaligus menjaga demokrasi Indonesia. Kemudian AHY menyinggung Demokrat yang pernah menjadi oposisi pemerintahan selama 9 tahun lamanya. Nah, ini waktu ketika AHY teman-teman menyinggung ya Partai Demokrat berada di oposisi 9 tahun di masa pemerintahan Jokowi. Ya tentu ya ingatan AHY tidak lepas terhadap Pak Jokowi yang tentu ya tidak seirama ya perpolitikan mereka pada saat itu. Ya, walaupun sekarang ya kalau mereka bertemu fan-fan aja, ya baik-baik saja, pasti ada rasa pahit yang ada dalam hati AHY ketika mereka jadi oposisi. Nah, setelah itu ada fase-fase politik lain yang juga tidak mudah, penuh dengan tantangan. Kami dulu sebagai oposisi tidak selalu mudah untuk mendapatkan
memanfaatkan peluang-peluang atau peran-peran yang baik di pemerintahan, kata AHY. Ya, memang itulah kenapa ya oposisi itu sangat-sangat ya tidak disukai ya. Makanya ya yang berani mengambil ya posisi oposisi itu sekarang adalah PDI Perjuangan. Ya, partai lain tidak berani mengambil lagi. Ya, karena itu sangat-sangat tidak menyenangkan bagi partai. Oke. Meski demikian, kata dia, kini Demokrat ditakdirkan untuk ikut memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden. AHY mengklaim Demokrat menjadi bagian penting dari pemenangan Prabowo dan mudah-mudahan ini menambah semangat kita semuanya untuk Demokrat yang semakin kokoh ke depan dan punya peranan lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Diketahui mulai Senin 24 Februari 2025 Demokrat akan menggelar Demokrat sudah menggelar Kongres ke-6. Ya, mereka akan memilih ketum Demokrat baru. AHY disebut diminta maju sebagai ketum lagi. Nah, itu teman-teman tentang cerita AHY ketika mereka berada di oposisi, dan tentu ya ingatan mereka tidak terlepas kepada Presiden ke-7 Joko Widodo karena pada saat itu adalah masa-masa kejayaan pemerintahan Jokowi. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.